Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Karang Taruna Explore. Sekarang kita berada di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Kebetulan pas kemarin kita ngonten di Sulawesi Tenggara, ada saudara satu kampung, Kang siapa? Kang Asep, bisa dipanggil juga Kang Sule kalau di kampung. Cuma kemarin kita udah ngatur jadwal waktu, cuman memang belum bisa. Baru malam ini kita bisa untuk ngobrol santai bareng beliau terkait perjalanan karir beliau selama di Kendari. Sambil kita ngerokok dulu sambil santai-santai, karena ini kan obrolan santai, jadi biar rileks. Jadi karena ini kontennya konten sama orang Sunda, jadi kita pakai bahasa Sunda, cuma nanti ada translate bahasa Indonesia ya. Jadi kieu Kang, Deden kan terus apalah Kang Sule di zaman detik kenehnya. Seapal terus sempat kamari pas ka dieu ngadang-udang maksudnya Kang Sule kan di dieu kan salila kan teu apal lamun aya di Kendari. Terus informasi yang beredar kan Kang Sule memang termasuk atau misalkan kasebut lah di Kendari masalah di bidang eksplorasi pengeboran. Jadi sebagian untuk edukasi buat anak-anak muda nuaya di kampung urang, maksudnya ya supaya berkembang lah. Supaya berkembang lah gitu. Jadi maksud dan tujuan urang ngayakeun acara kieu teh supaya budak mora di urang teh bisa ngambil edukasi atau misalkan bisa ngambil lamun cara contoh tema contoh lah. Jadi Kang Sule pertama nyampe ke Kendari teh tahun sabaraha sih? Awal mulanya bisa ka dieu teh? Ke Kendari teh awal mula teh sekitar tahun 2000. Tahun 2000. 2001 lah. 2001 awal mula kan kita ikut gabung di Antam. Eksplorasi Antam Geomin. Kita bergabung tahun 2000 sampai 2009. Setelah resign kita kan buka buka workshop lah. Buka workshop, kita bikin unit untuk pengeboran. Di tahun berapa itu Kang? Mulai itu buka workshop. Awal mulanya saya mulai mandiri itu di tahun 2010 2011. 2011. Iya. Jadi kita pelan-pelan lah bikin unit. Jadi speknya spek dari Antam. Itu waktu awal mulai itu sekitar kurang lebih 5 unit lah. Jadi pertamanya itu mulai awal itu 5 unit berarti ya? 5 unit. 5 unit. Terus awal pertama, sekarang kan Akang ibaratnya punya proyek di mana-mana yang memang untuk eksplorasi di PT-PT besar. Nah itu yang pertama punya mesin 5 unit itu, awal pertama proyek yang didapat itu di mana, masih ingat gak? Awal mula itu saya bergabung di PT TAS di Morowali. Ya, waktu itu kan saya sempat jual unit juga. Terus mesin dikontrak per bulan. Jadi disewa lah gitu ya. Disewa. Rental. Sistem rental lah. Terus berdasarkan kita pelan-pelan waktu itu saya belajar buka usaha dengan punya badan hukum, yaitu namanya CP Fahril Jaya Utama Mandiri. Awal mulanya. Kalau dari tahun 2011 itu saya mulai punya CP. Oh 2010. Jadi 2010 mulai ngerintis. Ya. Bikin mesin, ngerakit mesin di workshop. Nah 2011 mulailah bikin CP. 2011 bikin CP itu CP Fahril Jaya Utama Mandiri. Saya jalankan sekitar kurang lebih 5 tahun, 7 tahun lah. Nah sekarang diganti lagi perusahaannya jadi Sunda Sulawesi Mandiri. Oh tuh, jadi gini sahabat Karang Taruna, Kang Sule ini kan tepatnya orang Sunda, orang Cilograng, pasti tahulah orang apa,
Cisarua. Meskipun dia jauh merantau ke Kendari dan bikin unit usaha di sini, tapi dia nggak menghilangkan nama Sunda itu sendiri. Bahkan di CP-nya sendiri pun dijadikan apa namanya, kayak barcode nama-nama CP dia sendiri. Apa Kang? PT CP Sunda Sulawesi Mandiri. CP Sunda Sulawesi Mandiri. Jadi kan merengki Kangnya dari mimiti bikin unit tahun 2010 sampai punya CP, berjalan 5 tahun ganti CP lagi. Nah, kadang kan orang mikirnya sekarang setelah kita udah maju, udah punya ibaratnya segalanya lah, ibaratnya apa yang kita mau bisa tercapai tanpa orang memikirkan waktu dulu sebelum kilas balik, sebelum mendapat kesuksesan ini. Nah, waktu Akang dulu masuk ke Antam itu kerjaannya kayak gimana sih Kang di Antam dulu? Bisa diceritain nggak? Susah senangnya gitu kan? Sebetulnya awal mulanya sama lah. Start dari awal itu kru bor. Setelah kru bor dalam waktu sekian tahun kita diangkat jadi asisten operator drilling gitu kan. Iya. Nah, setelah itu asisten kita diangkat lagi jadi operator dalam waktu mungkin ada 2-3 sampai berapa tahun lah gitu kan. Lanjut lagi kita ada pengangkatan lagi di lokasi itu, dibikin korlap gitu kan. Korlap ya. Koordinator lapangan ya. Kayak kalau misalkan di pabrik mau supervisor lah ya, supervisor dan penanggung jawab lapangan lah dari kantor pusat dulu. Dari Antam. Iya, dari Antam. Itu sekitar tahun 2007. Oh, 2007. Sebelum resign ke swasta. Itu awal mula masuk ke Antam tahun berapa, Kang? Awal mula masuk ke Antam itu di daerah Lasolo, di Pulau Baulu itu sekitar tahun 2001. Oh, 2001 2001 lah. 2001 masuk Antam jadi kru, dan 2000 penghujung karir di Antam 2007 Akang jabatan terakhir sampai korlap ya. Iya. Berarti sahabat Kang Luna memang prosesnya sangat cepat sekali. Dalam waktu 7 tahun beliau bisa langsung jadi ibaratnya pengawas lapangan korlap gitu, koordinator lapangan. Terus Kang, suka dukanya Kang nih waktu zaman ngebor. Biar misalkan anak muda tahu gitu, eksplorasi itu kayak apa sih, apalagi mesin-mesin kayak MD gitu kan, SJR. Cara kerjanya dulu gimana gitu kan. Ya, suka dukanya sih sebetulnya apa namanya, kalau di lapangan dibilang berat, ya berat kerja kan. Namanya kita eksplorasi itu sudah tradisinya kan, naik gunung turun gunung udah umum lah. Sampai sekarang pun mungkin masih. Cuman perbedaannya dulu dengan sekarang, dulu itu nggak pakai mobil. Manual dulu kan ya? Manual, jalan kaki, berapa kilo pun tetap kita tempuh jalan kaki. Tuh, lihat. Kalau sekarang mungkin anak-anak sekarang yang maju sekarang itu ya sudah enak lah, termasuk pakai kendaraan, pulang balik lah ke base camp. Kalau dulu mah paling mewah lah naik perahu bodi batang lah. Itu pulang dari lokasi ke jalur base laut camp, berarti ya? jalur laut. Dari lokasi dari base camp ke lokasi dulu yang paling jauh berapa kilo jalan, Kang? Pokoknya 10 sampai 15 kilo itu kita jalan start pagi itu jam 6 sampai jam 12 ke lokasi. Paling kita ngebor efektif kerjanya itu waktu itu sekitar 2 jam. Oh, 2 jam hari kerja langsung balik lagi berarti. Langsung balik. Berarti capek di jalan berarti. Capek di jalan. Kalau untuk proses mopping kan ya, pindah mesin mopping. Itu kalau mopping misalkan kan Akang kan spasi regional ya. Kalau mopping berapa lama biasanya Kang? Satu mesin pindah dari titik A ke titik B gitu. Pokoknya kalau mopping itu kalau spasi 500 waktu itu kan 1 sampai seminggu lah baru selesai, itu spasi 500 dulu. Jadi tanpa alasan, dengan kondisi apapun cuaca itu harus sampai. Dan kita punya target pun harus selesai untuk laporan ke kantor. Bari jeung tak lecet gitu ya. Lecet mah udah resiko. Lecet, betis, bengkak mah resiko. Resiko. Soalnya Jakarta tidak tahu apa-apa. Jakarta itu taunya laporan selesai gitu kan. Berarti terakhir 2007. Terus 2007, 2009 terakhir. 2009. Itu 2009 itu Kang. Misalkan keluar dari perusahaan, resign apa memang ada pengurangan atau gimana gitu? Saya dulu dari Antam itu resign sendiri, permintaan sendiri.
Permintaan sendiri. Malah kalau kantor sih nggak setuju, saya berhenti waktu itu nggak setuju dari kantor. Jadi bermacam alasan pun saya nggak direstui lah gitu kan, saya keluar gitu karena waktu itu kan proyek swasta masih sangat minim lah untuk Sulawesi Tenggara. Yang ada itu yang untuk proyek drilling itu yang ada hanya Inco dengan Antam Geomin waktu itu. Berarti 2009 resign. Ya. Nah, setelah 2009 resign, itu kan Akang tadi kan flashback tadi cerita kita yang belakang kan mendirikan awal mula CP ini terbentuk kan di 2010. Iya, 2010. Nah, dari 2009 ke 2010 itu kan ada gap nih. Iya. Ada gap 1 tahun. Itu sempat ngapain dulu tuh? Apakah memang udah mulai ngerintis dari 2009 jadinya 2010 atau memang ada selingan usaha yang lain gitu? Nah, kalau itu habis resign saya sempat ke ini dulu, ke Bombana. Bombana. Ya. Eksplorasi juga? Bukan, ke Bombana itu ikut nambang emas inilah. Ilegal. Emas ilegal. Sekitar kurang lebih 1 tahun waktu itu. Hasil jadi, tapi? Ya, waktu itu down lah. Down. Anggaplah rugi gitu. Jong kan. lah ya. Jong, minus lah. Sampai mobil pun saya jual waktu itu. Oh, jadi memang sampai ke titik sekarang ini memang ada di saat di atas, ada di bawah ya Kang ya? Pokoknya sangat prihatin waktu itu, saya kurang lebih 1 tahun lah. 1 Karena tahun. apa namanya, setelah saya keluar dari Bombana, saya baru berkembang lagi ke ini, saya lanjutkan lagi aktivitas ini pengeboran. Jadi mulai ngerintis yang 5 unit itu tadi ya? Saya mulai merintis mesin bor lah. Iya. Itu kalau sekarang itu kan MD lah, MD atau Jekro 100. Terus itu Kang, kita sempat penasaran juga, biar anak-anak tahu juga kan, memang kan perjalanan Akang memang dari sulit sampai kayak sekarang. Nah, waktu bikin 5 unit kan ada nih dapat project. Nah, pas dapat project pertama Akang dapat cuan lah kalau kata istilahnya. Dapat cuan berapa itu? Dulu waktu pertama itu kan sebetulnya belum langsung tender project ya, sewa dulu dalam waktu beberapa bulan. Saya ketemulah orang Cina itu namanya Mr. U kalau nggak salah dulu itu yang bantu saya dulu. Jadi awal mulanya dibantu sama beliau ya? Ya, maksudnya dibantu apa namanya, mereka sewa mesin saya waktu itu sekitar beberapa bulan. Setelah itu saya dikasih project untuk ambil meteran. Ya, mulai itu waktu itu 3.000 meter dengan target saya 3 bulan. Itu kalau 3.000 meter kira-kira nilai invoice berapa Kang? Kalau zaman dulu gitu kan? Dulu itu invoice per 500. Dengan nominal? Dengan nominal kalau nggak salah itu sekitar 270.000 per meter. Berarti sekitar. Itu pun masih keluar 20.000 waktu itu. Berarti bersih taruhlah 200 lah. 200 2 kali lipat 10 berarti sekitar 100 juta lah ya. Ya. Itu untuk kalau 100 juta berarti untuk per berapa tadi 5.000 meter ya? 3.000 meter. 3.000 meter. Kalau misalkan untuk sewa waktu dulu itu untuk menyewain mesin rental per bulan berapa kalau dulu? Waktu itu masih 10 juta. 10 juta per bulan. Terus kan dari mulai kan muka 2010, sekarang sudah 2022. Ada nggak Kang kendala-kendala itu? Ada kendala di tahun berapa yang paling berat sampai bisa down atau misalkan gimana? Pokoknya kalau waktu itu kan dari 2013 sampai 2015 alhamdulillah lancar lah. Dari 2016 sampai 2017 itu waktu itu saya down. Ya istilahnya anggaplah rugi nihil lah gitu kan. Waktu itu proyek nihil. Pokoknya sampai kita jual unit juga lah untuk bayar tenaga kerja. Iya. Tapi saya tidak putus asa. Jalan terus lah ya. Jalan terus. Optimis gitu. Ke depan akan bisa optimis lebih. Lah. Yang namanya untung rugi itu kan sudah resiko usaha. Iya. Terus untuk kedua karena menjalankan proyek di istilahnya eksplorasi di tambang itu kan kita tidak bisa mundur.
Jadi harus maju maupun harus rugi. maju. Apapun yang terjadi itu harus selesai. Karena memang kesepakatannya dibikin di awal. Iya, ya, untuk kesepakatannya kita kan udah MOU, udah ada kontrak lah, udah apa namanya, kita pakai badan hukum juga dari masing-masing punya perusahaan lah, klien dengan owner gitu. Berarti yang down itu dari tahun 2015 sampai 2017 ya? Berarti kalau untuk dari 17 sampai sekarang alhamdulillah berarti ya? Dari 2017 sampai sekarang alhamdulillah, karena ya ada dari perusahaan juga mungkin sudah pada percaya dengan adanya kita punya unit juga udah bertambah, terus kita sudah dipercaya dengan menjalankan pekerjaannya, alhamdulillah tidak pernah gagal lah gitu kan, selalu selesai dan tepat pada waktu kontrak gitu. Jadi alhamdulillah pokoknya sampai sekarang ya pelan-pelan lah, nggak putus gitu. Kalau sekarang nih Kang, kalau misalkan kan sewa masih jalan sekarang ya, ngambil proyek juga, iya. Untuk jual mesin juga di sini jual juga untuk mesin. Pokoknya untuk kalau unit misalkan. Sekarang kan untuk jual unit mulai dari MD sampai Jekro, SJR bisa juga lah, dengan spare part dan lain-lain bisa. Untuk area Kendari apa all Sulawesi? Pokoknya apa Indonesia? Sulawesi, seluruh Indonesia. Oh, jadi sahabat Karakternya Explore, barangkali nanti ada yang lihat bos-bos tambang atau misalkan yang mau buka lahan untuk eksplorasi. Jadi untuk Kang Asep ini atau Kang Sule, dia menyediakan juga sewa unit, terus jual unit juga. Nah, bisa dia ngambil project juga. Misalkan ada teman-teman yang punya project yang memang lagi nyari link atau misalkan susah untuk area Sulawesi lah khususnya. Nah, nanti bisa dihubungi Kang Sule. Nanti kita nomor sama alamatnya. Alamat CP-nya kita diterapkan di deskripsi. Nah, kalau untuk penyewaan ini Kang, nyewa unit itu satu paket atau cuma unit toh? Itu bisa unit aja, terus bisa sama operator. Satu paket berarti ya? Bisa satu paket, itu tergantung permintaan dari klien. Kalau untuk MD nih Kang, kalau untuk sekarang sewa di angka berapa kalau MD untuk per bulan? MD itu sewa 20 sampai 30 juta per unit per bulan. Itu untuk unit toh, enggak termasuk operator berarti ya? Termasuk operator. Termasuk operator, 20 sampai 30 berarti tergantung jarak dari sini juga ya, pengiriman, karena kan mobilisasi yang dihitung kan. Mobilisasi, kalau mobilisasi itu dari pihak penyewa. Oh, dari pihak penyewa. Kita cuma menyediakan di sini aja berarti ya. Kalau untuk Jekro sendiri? Kalau Jekro itu sewanya 55 juta, itu untuk unit aja per bulan. Di luar operator? Di luar operator. Kalau untuk satu paket plus operator? Kalau untuk satu paket plus operator itu mungkin sekitar estimasi lah 70 juta lah. 70 juta? 70 juta sampai 75 juta. Itu kalau sewa kayak begitu Kang? Kita nyewain unit toh atau misalkan untuk kerusakan dari kita dari Kang Sule atau misalkan dari yang penyewa? Kalau maintenance itu biasa ditanggung pihak kedua perusahaan. Pihak kedua, perusahaan. Ya. Jadi kita cuma nyediain unit doang berarti ya. Terkecuali mungkin ada berapa hari atau 1 minggu itu masih ada kebijakan dari waranti lah ibaratnya ya. Dari penyewa. Terus untuk sekarang nih Kang, sudah mengalami masa sulit dari nol mopping berpuluh-puluh kilometer sampai sengkleh lah tak orang Sunda terus buka usaha sampai ikut juga jadi gurandil bahasa kasarnya kan. Jadi gurandil, ngerintis usaha dari mulai 5 unit. Nah, untuk 2022 sekarang Akang sudah punya berapa unit untuk MD? Kalau MD sekarang tinggal kurang lebih 20 unit lagi. Kalau 20 unit. Ya. Waktu sebelum tahun baru itu sekitar 27 unit. Cuman sebagian udah keluar ya? Udah keluar karena kita kan jual second juga, jual baru. Pokoknya yang penting cocok harga ya kita jual. Berarti untungnya melimpah ya? Ya udah disewain, dapat cuan, sisanya habis nyewa dijual secondnya kan masih berarti untungnya wah bener memang top lah. Terus ini Kang, untuk karyawan sekarang berapa Kang?
Kalau karyawan sekarang yang kerja sekitar yang jalan sekarang lah, kurang Iya, yang lebih jalan sekarang. 30 orang. 30 orang itu Iya. orang Sulawesi, apakah orang mana gitu? Apakah ada yang dari kampung di bawah gitu, gimana? Dari kampung juga sebagian ada, Sebagian dari kampung. Iya, dari Cilograng lah. Jadi bantu warga yang Cilograng juga ya. Iya. Tapi yang memang basicnya bisa dipercaya di situ kan. Iya. Jadi sahabat Karang Taruna, beliau dari Cilograng jauh-jauh ke Kendari. Dari mulai 2001 dia terjun ke Sulawesi sampai sekarang 2022 dan sekarang dia udah punya perusahaan. Dia tetap tidak melupakan asal mula dia dari mana. Sampai sekarang pun karyawannya pun masih sebagian hampir 50% berarti ya dari sana. Iya. 50% dari Cilograng. Nah, terus ini Kang, yang namanya usaha kan makin tinggi makin banyaklah rintangannya. Yang terberat untuk saat ini dari sektor mana sih Kang rintangan? Apakah dari kompetitor atau dari mana gitu? Kalau untuk saat ini paling kendalanya di ini di apa namanya, di spare part agak susah. Oh, spare part susah. Iya, spare part seperti pipa HQ itu kan sekarang mau baru mau second agak susah. Itu yang bikin kendala sebetulnya. Kalau untuk kendala yang lain-lain tidak ada, karena satu barang susah, terus dua kita mobilisasinya juga jauh kan, dari kita tetap pengadaan dari Jakarta. Oh, dari Jakarta. Iya. Jadi kalau untuk di wilayah Kendari spare part tidak memadai berarti ya? Tidak memadai, 90% lah kalau Kendari tidak ada. Oh, 90% nggak ada. Iya. Jadi semua kirim dari Jawa berarti ya? ke sini? Dari kita kirim dari Tangerang, dari Jakarta, dari Bandung, dari Tegal, dari Surabaya. Karena mengenai spare part board itu kan kebanyakan itu kan otodidak lah. Jadi nggak umum lah gitu kan. Iya. Nggak umum tokonya, nggak kayak toko mobil gitu kan. Nah, Ya, itu spare part yang lain ya. spare partnya umum gitu. Kalau Ini pengeboran khusus itu kan berarti ya. kebanyakan otodidak sebetulnya, karena pabrikasinya kan kurang, kecuali kayak unit SJR, YBM, Longyear, itu mungkin pabrikasi resmi gitu kan. Kalau kayak MD Jekro itu pabrikasinya rata-rata otodidak. Oh, jadi kalau kita mau butuh spare part dia harus bikin dulu, kita nunggu inden Iya, lah ibaratnya ya. inden. Nggak langsung begitu kita butuh langsung barang Iya. ada. Terus ini Kang, untuk kan tadi bahas tentang sewa udah, karyawan udah. Nah, untuk pengeluaran penjualan unit sendiri per tahun kira-kira bisa diestimasi berapa enggak? Berapa unit gitu per tahun untuk Jekro, untuk MD? Kalau per tahun ini kan, kalau tahun ini belum sampai 50 unit. Tahun ini Ya, kalau 2021 itu sekitar 60 unit lebih lah. jadi lumayan juga Kang ya, berarti di sini. Ya, lumayan lah kalau untuk 2021, karena 2022 ini kan kemarin ada perubahan ini dari perizinan dari dinas provinsi kan kembali lagi ke pusat. Itu yang bikin kendala kemarin, makanya dari dari bulan 1 sampai bulan 4 itu agak kurang. Nggak terlalu berarti eksplorasi, Ya, nggak terlalu rame lah ya. Ya, nggak terlalu ramai eksplorasi. Flat doang berarti, rata doang. Iya. Cuma kalau untuk bulan-bulan sekarang kan kayaknya udah mulai rame lagi Kang. Nah, kalau sekarang alhamdulillah udah mulai orderan, udah banyak lagi, malah kewalahan lah kalau sekarang. Malah unit habis gitu kan, Unit habis. nggak kebagian, Orderan banyak tapi unit nggak ada. nggak ada habis. Alhamdulillah memang ini. Cuman yang saya salut ini sahabat Karang Taruna. Beliau itu punya CP untuk administrasi. Beliau nggak pakai orang lain loh, dikerjain sendiri. Bener Kang ya? Sendiri aja lah. Sendiri. Karyawan 30 orang. Belum unit tadi berapa unit total semua Kang yang jalan sekarang? Sekarang sekitar kurang lebih 10 yang jalan. Yang jalan 10. Dengan yang sewa itu. Yang berarti yang ngejalanin project lah pokoknya Iya. 10 ya, 10 unit ya. 10 unit, karyawan 30. Untuk jual mesin dia yang handle sendiri, sewa dia yang handle sendiri, gaji karyawan dia yang handle sendiri. Coba bayangkan. CP loh, nggak punya admin tapi dia bisa kerjain sendiri. Apa nggak mau nambah karyawan Kang buat admin? Repot lah kalau ini mah, apalagi nanti kadang kan mereka itu nggak betah gitu kan kerja.
Lagian kalau proyek ini kan nggak repot-repot amat lah. Jadi masih bisa Masih bisa di cover lah cover semua. sendiri ya. Iya. Terus untuk pulang nih Kang ke kampung, berapa bulan sekali nih? Kalau pulang sih sebetulnya bebas, Bebas, kecuali ya. untuk tenaga kerja mungkin 1 sampai 2 bulan baru bisa pulang. Oh, jadi tenaga kerja pun ada kontrak ya, Iya, perjanjiannya di jadi pertama ya. nggak ada istilahnya nggak ada pakai dudet di kontrak lah. Yang penting longgar-longgar waktu, mau 1 bulan, mau 1 bulan setengah pulang bisa, nggak masalah. Terus ini Kang, kan kadang-kadang di kampung memang banyak anak-anak muda yang pingin ikut gitu kan, karena mereka kan mikirnya di eksplorasi pengeboran itu gaji gede. Saran dari Akang untuk anak muda kalau mau terjun ke eksplorasi apa? Sarannya gitu kalau mau terjun. Sebetulnya nggak susah, cuman kan mereka kadang kan miskomunikasi. Hmm, Jadi di saat ketemu mau ikut kerja gitu kan, iya. padahal saya udah sarankan kalau mau ikut kerja harus rajin nelpon gitu kan, Iya. karena kalau kita yang nelpon kan ya sibuk gitu, kalau udah di Kendari kan sibuk. Iya. Jangankan di Kendari, kita pulang aja siang malam ya kita layani konsumen. Karena memang dihandle sendiri ya. Iya. Jadi saya ini kan nggak ada waktu cuti sebetulnya. Pulang pun tetap melayani konsumen gitu kan siang malam. Di rumah pun tetap Di rumah pun tetap. yang namanya usaha kan ya. Iya. Beda dengan kerja kita. Terakhir nih Kang, Akang kan warga sama kayak saya lah, warga asli Cilograng ya. Saya turut bangga gitu kan pas begitu saya datang ke Kendari, melihat ada tetangga kampung ibaratnya saudara dulur lah gitu kan. Nyampe sini kalau menurut saya Akang udah sukses lah di Kendari. Nah, untuk motivasi dulur-dulur orang yang ada di Cilograng atau misalkan anak-anak muda yang di Indonesia, dari Akang apa motivasi untuk mereka supaya mereka bisa ibaratnya kayak Akang atau misalkan bisa lebih lah gitu. Sebetulnya kalau isinya apa, mau berkembang di bidang usaha apapun harus kita jujur. Modal utama itu jujur. Dipercaya orang itu kan tidak gampang. Iya. Kalau buat saya itu usaha dimanapun sebetulnya kalau modal nomor 2 kalau buat saya. Iya. Soalnya saya juga dari kampung dulu ke Kendari cuma rapat di badan, Nggak bawa apa-apa ya. nggak bawa apa-apa lah gitu kan, nggak cuman apa namanya, cuman kita dukungan doa dari keluarga dan orang tua itu syarat utama gitu kan. Sama Yang- ulet lah, tekun iya, ya. sama kita menjalankannya serius, jujur, terus melayani konsumen kita harus melayani dengan baik, loyalitas juga ya kita pakailah loyalitas juga dengan konsumen, dengan teman, dengan saudara, karena apa namanya, informasi itu sebetulnya mahal. Kalau buat Iya. saya mahal ya. Jadi informasi 90% itu saya dari luar, bukan saya sendiri yang cari. Jadi dari luar diimpokin ke Kang Sule, Iya. jalan gitu ya. Itu jadi intinya kan kita bergaul dari kalangan apapun kita tetap Tapi temani bergaulnya lah. yang positif Iya. lah ya. Kita kan cari yang terbaiknya aja, apalagi namanya kita merantau kan tidak ada saudara, tidak ada keluarga, hanya sebatang kara lah di Kendari. Kita hanya melakukan kelakuan baik aja dengan teman, dengan siapapun lah gitu kan, mau dari masyarakat biasa, dari petugas, dari orang perusahaan, tetap kita koordinasi yang baik sebetulnya. Karena dengan awal yang baik pasti hasilnya Iya. lebih baik ya. Itu aja. Terus berarti kan yang namanya usaha kita juga harus surut jangan menyerah ya Kang ya. Karena Harus pantang menyerah apapun Iya. yang terjadi. Kalau usaha, kalau putus asa udah bubar dari dulu saya juga. Udah putus asa, udah rugi, udah bubar. Kalau kita cepat putus asa nggak bakalan berkembang lah. jadi intinya mau rugi mau untung jalan terus pokoknya Pokoknya ya. jalankan terus. Karena kalau rugi itu sebetulnya tidak bisa disalahkan siapapun. Iya. Karena banyak faktor lah sebetulnya, kerugian usaha itu banyak faktor. Banyak faktor itu kadang dari unit, dari faktor manusianya, dari faktor cuaca, dari faktor kendaraannya gitu kan, dari faktor keuangannya. Banyak lah gitu kan kita hal-hal yang harus dipelajari sebetulnya di proyek.
Jadi bukan karena modal banyak mau buka proyek tidak gampang, tidak semudah itulah gitu kan. Iya, apalagi koneksi kurang ya. Koneksi kurang. Jadi berarti intinya harus sabar lah. Harus sabar, tabah, dengan optimis lah. Karena memang suatu usaha nggak bakal langsung dari 0 langsung 100, pasti ada nyampe 5 turun lagi ke 0. Karena memang berputar ya Kang ya. Iya, berputar karena belajar itu dari kita yang telah lewati sebetulnya kalau belajar berusaha itu. Terus kedua, manajemen juga sih harus bagus. Harus bagus juga. Iya. Kalau manajemen bagus, insya Allah usaha pasti maju. Karena memang kalau usaha memang intinya sih di manajemen ya. Iya, di manajemen. Baik sahabat Kang Taruna, jadi kesimpulan yang kita ambil itu belajar dari Kang Sule, dia merintis usaha dari nol, jatuh bangun sampai memang sekarang ibarat kata udah dibilang sukses lah. Mungkin pesan dari Kang Sule untuk anak muda dan generasi sekarang, kalau misalkan kita kerja intinya sih jangan milih-milih Kang ya. Iya. Yang penting kerjain dulu, setelah kita bisa kerja otomatis rezeki akan ikutin. Kadang kan kebanyakan anak sekarang kan mau kerja nih, yang ditanya kan gaji dulu Kang, gajinya berapa, nggak tahu kerjanya bisa apa belum itu kan. Nah hal-hal yang begitu harus dihindari. Jadi kalau memang kalian pingin kerja, ya udah kerja dulu. Yang penting intinya di lokasi kita dijamin untuk makannya apapun. Untuk urusan gaji belakangan aja, yang penting kita kerja dulu, udah bisa nanti pun uang ngikutin. Dan susah sih saya mau ngomong apa lagi karena memang panutan saya banget ini, inspirasi saya juga sih sebenarnya. Pas begitu saya nyampe ke sini, ke workshopnya, lihat mesin banyak, lihat kendaraannya bagus, mewah juga. Jadi merasa bangga putra Cilograng dia ke Sulawesi dan di sini bisa sukses. Mungkin wawancara atau misalkan ngobrol kita cukup sampai di sini. Nanti kalau misalkan untuk warga Sulawesi atau misalkan khususnya Kendari, bila misalkan membutuhkan unit mau Jekro, MD, bisa hubungi Kang Sule. Nanti nomornya kita tampilin di deskripsi sama alamat dan nama CP-nya juga. Tadi sudah dibicarakan sama Kang Sule untuk sewa unit MD plus operator di angka 30 juta per bulan. Terus untuk sewa Jekro tanpa operator 50 plus operator satu paket di angka 70. Cuma tadi saya lupa Kang, untuk kalau yang mau beli nih unit MD berapa kisarannya sekarang untuk yang baru? Kalau MD sekarang kisaran 120 juta. Itu udah full? Udah full aksesoris. Aksesoris. Iya. Kalau untuk Jekro? Kalau Jekro 400 sampai 500 juta per unit. Jekro 200 apa? Jekro ya termasuk Jekro 200 lah. Jekro 200 ya. Terus kalau ini apa? Coba deh, kayak diedit kapoy. Jekro udah, MD udah. Kalau SJR emang nggak ada ya? SJR juga bisa saya siapkan. Bisa juga. Cuman SJR kendalanya inden sih. Inden. Berarti nggak bisa langsung kalau yang nggak bisa. MD sama Jekro ready ya? Kalau MD sama Jekro ready, karena itu kan pabrikasinya dia di Jakarta. Memang agak lama lah pembuatannya dia. Kalau untuk Jekro berarti pabrikasi di sini ya? Kalau Jekro di sini di Kendari. Cuman berarti untuk engine saja yang dari Jakarta ya? Iya. Kalau untuk rangka semua dari sini. Untuk estimasi kalau 1-2 unit, 3 unit 1 bulan. Berarti untuk sekarang ready semua ya? Ready. Nah jadi sahabat Karang Taruna, bagi yang wilayah Sulawesi, bagi perusahaan-perusahaan kali aja ada yang nonton gitu kan, butuh unit untuk MD sama Jekro di Kang Sule atau Kang Asep, ini ready ya di Kendari. Jadi bisa nanti dihubungin beliau, nanti harganya udah kita jelasin tadi berapa. Mungkin obrolan kita cukup sampai di sini karena memang waktu pun sudah agak malam. Jangan lupa dukung channel ini untuk subscribe, like, dan komen. Oke Kang Sule, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan usahanya makin lancar, makin besar, dan mudah-mudahan untuk tahun depan bisa jadi PT. Amin. Insya Allah. Oke, makasih Kang.